masjid saya, imam ajak baca bersama habis salat subuh. 10 ayat pertama Al-Kahfi dan 10 ayat terakhir dari surat yang sama, Al-Kahfi. Dan apabila habis salat Isya, imam ajak makmum baca bersama surat Al-Mulk. Sebelum Ustaz jawab, apa pandangan Ustaz? Bukankah Allah berfirman, "Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Bila Quran dibaca, hendaklah kamu dengar dan diam. Mudah-mudahan kamu dicucuri rahmat oleh Allah. Firman Allah. Tapi mengapa mesti baca bersama-sama? Okey, sebelum Ustaz jawab. Nabi memang ada sebut. 10 ayat pertama Al-Kahfi. Bila dibaca, diamalkan, difahami, dapat menghindarkan kamu dari fitnah Dajjal akhir zaman. Riwayat yang lain pula mengatakan 10 terakhir. Ada pula pendapat yang mengatakan pokoknya 10 ayat dari surat Al-Kahfi yang jumlahnya 110, 10 ayat saja dibaca, tak kira ayat yang mana. Kamu akan terhindar daripada fitnah Dajjal akhir zaman. Surat Al-Mulk memang ada hadis dari Nabi. Siapa membaca surat Al-Mulk, dia akan terhindar dari azab kubur dan azab api neraka. Persoalannya bukan itu yang ditanya. Mengapa mesti baca bersama? Nah, Ustaz ingin jawab secara sederhana saja. Ada orang yang malas membaca kalau tidak diajak baca bersama. Jangan harap akan baca. Memang tak baca. Lalu imam ada inisiatif, ajak. Biasakan. Baca 10 ayat dan 10 akhir dari surat Al-Kahfi setelah subuh. Baca surat Al-Mulk hingga akhir 30 ayat. Sekedar untuk membiasakan, tak mengapa. No problem. Sebab Nabi juga pada peringkat awal mengajar sahabat membaca wirid setelah selesai salat. Astagfirullah. Sahabat ikut. Allahumma antas salam. Sahabat ikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Sahabat ikut. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu akbar 33 kali. Diakhiri dengan la ilaha illallah hingga akhir. Nabi ajar. Setelah sahabat tahu, akhirnya mereka buat masing-masing. Jadi cara Ustaz dakwah, Ustaz lebih cenderung mengatakan tak mengapa bila tujuan itu untuk pembiasaan. Dia tak timbul. Bila orang baca, hendaklah kamu diam dan dengar supaya kamu mendapat rahmat. Dia tak bercanggah. Itu bila ada orang baca, kita pula tak baca, hendaklah dengar. Diam. Itu jawaban Ustaz. Sebab ada yang punya jawaban yang agak keras. Bid'ah, tak boleh. Oh, janganlah macam itu. Kita baru belajar pagi tadi. Nama Allah Al-Latif, lemah lembut. Approach, rangkul orang. Jangan buat orang jadi lari bertempiar daripada kamu karena dakwah terlalu keras. Yassiru wala tu'assiru. Nabi yang cakap, permudahkan.
Jangan kamu persulit. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Cara berdakwah tak senantiasa sama. Metodologi dakwah, dia lihat keadaan. Okey, yang terakhir pertanyaannya. Pak Ustaz, saya baru saja mendapat satu video yang melarang mengikat rambut tatkala salat. Nabi pernah melarang, jangan kamu ikat rambutmu ketika kamu salat. Tapi ingat ya, ini khas untuk laki-laki. Sebab rambut bagi laki-laki bukan aurat. Begitu kata para ulama. Hadisnya sahih. Larangan mengikat. Biasanya rambut yang diikat karena rambut itu panjang. Tak salah. Nabi pun rambutnya sampai ke pundak. Cuma Nabi larang jangan kamu ikat. Sebab bila kamu sujud, rambutmu juga akan sujud. Dan setiap rambutmu tersebut ada ganjaran yang tersedia dari sisi Allah. Larangan Nabi, jangan kamu ikat rambutmu, hei laki-laki. Ketika kamu sedang salat, kita kena ingat. Walaupun hadis itu sahih, tapi larangan itu larangan makruh. Bukan larangan haram. Larangan makruh, bukan larangan haram. Itu sebabnya kata Imam An-Nawawi dan imam-imam yang lain, bila dia salat, rambutnya diikat, salatnya tetap sah. Tapi adalah lebih baik kalau tidak diikat. Itu saja. Jangan ya, kita menyimpulkan setiap larangan itu mesti haram. No. Setiap suruhan itu mesti wajib. No. Ada pula suruhan itu yang bersifatnya sunnah. Boleh buat, boleh tidak. Ada juga larangan itu bersifatnya makruh, bukan haram. Salatnya tetap sah. Tapi yang lebih baik jangan diikat. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhir